Sepiro aku senengmu karo liyane arep cemburu kok tutu sapa-sapane sing awali perhatian me akhire sliramu sing malah ngilang. Ra pengen liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayangan tiga kawang ngimpi iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tegendengi rasa sliramu wong sing paling kemedi ora nyangka kowe sing paling larani. Ra pengen liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu isih sok kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayangan tiga kawang ngimpi iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tegendengi rasa sliramu wong sing paling kemedi ora nyangka kowe sing paling larani. Ra pengen liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu isih sok kabeh kenangan sing tau dilakoni
gawe nyaman rasa minang duweni atimu koyo lagi wingi awak dhewe sang ngobrol tekanani rasa siramu wong sing paling kau mati ora nyangka kowe sing paling ngarani. Sebelumnya tepuk tangan untuk Kencana Entertainment yang telah membuka acara kita pada kesempatan hari ini. Pada goyang-goyang ibu-ibunya. Saya tuh nggak enak loh sebenarnya. Kenapa? Yo pengen goyang juga. Cuma kan nggak enak dilihat kiri kanan itu loh. Gak enak mas kalau nggak goyang mas. Iya. Dan hari ini kita tuh ada di lantai 2 Jogja. Oh iya. Kan Jogja itu ada berapa lantai sih kita? Saya taunya lantai 1 di sini. Lantaimu soalnya karena ini lantai daerah saya. kekuasaanmu. Ini Tapi senang kita sekali. di lantai 2 ya. Saya tuh sangat familiar sekali karena Karena? hampir tiap pagi itu saya kesini Mbak. Ngapain? Yo ngeterke sekolah anakku ini lho. Jejer ini. Oh Iya. jadi ini halaman sekolah. Ya ora, samping Oh. etane. Oh. Samping etane. Jadi senang Jadi sekali. sini sekolahnya anakmu, Mm-mm. sini adalah Aku nak Kapanewon. ngeterke tekan ngarep kene pokoknya. Ben anakku ya olahraga lho, mlaku main kedoan lho. Oh, tak kira terus kamu kenalan sama Pak Panewu terus besoknya boleh parkir di sini. Delalah ora kenal iki lho malan. Loh, Gitu. gimana? Ora ngerti nek aku ki wong kene-kene wae lho. Terus orang ngerti. Ngertine aku wong kono wae. Oh. Padahal aku kan tonggomu. Bingung. Ini pemirsa bingung sama obrolan kita. Bingung, Kita ada di Pendopo Kapanewon Karangmojo, Karangmojo. Lumbungan, Gedang Gedangrejo, Rejo, Gunung Karangmojo, Kidul. Gunung Kidul. Gunung. Tepuk Tepuk tangan dong. buat Gunung Kidul. Hari ini senang sekali kita berada di Gunung Kidul karena biasanya kita ada di Kulon Progo, ada di Sleman, ada di Bantul dan juga ada di kota. Saatnya kita di Gunung Kidul. Kamu yang senang. Loh iya no. Iya, tapi kita melihat juga seneng banget karena ada potensi-potensi yang luar biasa ternyata. Nah Iya. nanti kita akan tanya-tanya nih potensi apa yang ada di sini. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKMDY. Ini dia Sarasehan Si Sibakul. Nah hari ini kita sudah ketemu ini dengan teman-teman pengusaha UMKM yang ada di sini. Tadi kita lihat banyak banget. Produknya yang banyak banget. keren-keren. Variasinya juga Variasinya juga banyak banyak. banget. Dan ini salah 2. 88 lagi. Ya yang Yang pertama. kita pilih ya. Yang pertama ini perkenalan Bu. Namanya siapa, produknya apa. Yang mana mas? Yang ini, yang Oh. ini. Yang mana mas? Bu, asmanipun sinten? Nama saya Wiwi Nuryani. Bu Wiwi. Iya. Napa produknya Bu? Produknya apa? Damel napa? Batik, Pak. Batik. Iya. Ini dibikin sendiri apa ada kelompok? Ya kelompok. Kita Kelompoknya? kelompok. Ya anggotanya 20. Semuanya ibu-ibu. Ya ibu-ibu. Ibu-ibunya Dari 12 bikin padukuhan. batik semua atau apa usaha yang lainnya? Batik. Batik Kalau semua? ini kelompok batik. Oh Jadi ini kelompok 20. batik. Iya, Namanya kelompok. apa? Batik Gedang Rejo. Batik Gedang Gedang Rejo. Rejo. Maksudnya ini karena khas Gedang Iya, Rejo. Khas dari Kelurahan kita. Oh, Gedang Apa Rejo. khasnya? Pisang. Oh pisang. Iya, Gedang Rejo itu. Kok Ini nggak udah- ada, kok nggak ada Mana gedangnya? gedangnya? Ini ada. Kok nggak ada gedangnya? Ini Oh iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Sak tundun, ono sak tundun iki. Iya, iya, ciri Ini khasnya. ngomong-ngomong batiknya sudah dipakai belum untuk perangkat Sudah, kelurahan? sudah instansi-instansi dari kelurahan sudah. Berarti sudah Sudah mendukung pakai semua. sekali. Sudah, Oke. Sudah beli lagi? Lu beli pertama toh ya? Beli Dikon lagi? tuku liwat Oh, TV. Iya. Ayo dibeli lagi ini batiknya, Iya. batik Gedang Rejo. Nah ini Ibu untuk mengembangkan batiknya itu kira-kira masih kurang apa atau memang sudah cukup atau gimana menurut Ibu? Ya masih kurang, kita perlu variasi yang lain untuk kombinasi batik jenis batiknya. Oh, Emang- motifnya Ya, maksudnya. motifnya, iya untuk motifnya. Emang nggak nyari ide apa gitu? Udah nyari belum? Sudah, tapi kita belum bisa untuk membuatnya yang lebih itu. Maksudnya membuat motif yang Ya lain. motif yang lain. Like, dulu yang bikinin siapa pertama? Kalau dulu kan kita Yang hanya, bikin motif ini? Heeh. yang itu ide dari kelurahan kita. Gedang Oh, dari Rejo, kelurahan. ya. Kowe nggawe batik sik motifnya
Gedang gitu. pisang. Ya, diambil Oh berarti dari saluran. sebenarnya kalau ada yang minta, ada yang request itu sebenarnya bisa dibuatin ya Bu? Bisa. Misalnya kombinasinya minta walang atau minta bunga atau apa bisa. Bisa ya. Iya. Tapi yang Oh. kurang tadi apanya? Maksudnya Tumpal, bikin- iya tumpalnya itu kan beda-beda. Oh. Ada yang motif bunga-bunga. Nah itu sudah bisa apa belum? Sudah kalau sementara yang motif bunga itu sudah kita buat. Terus yang nggak bisa tadi apa? Yang kurang apa? Yang kurang itu untuk tumpal itu biasanya mintanya itu yang ciri khas Gedang Rejo untuk walang atau apa itu kita belum bisa mendesainnya untuk misalnya tumpalnya berarti belum desain. pas. Gambarnya. Iya gambarnya. Biasanya yang gambarin ada nggak yang satu kelompok itu yang pinter gambar? Belum, kita kerjasama dengan pihak ketiga kalau itu. Oh Ini ya. pihak ketiga nanti suruh gambar. Iya. Besok saya mau daftar saya. Nah, boleh. Pihak ketiga. Berarti ini urusan motif Ya. butuh kreativitas yang lain. Iya. Oke. Kalau untuk penjualan dan lain sebagainya, apakah sudah dilakukan? Biasanya iklan di mana gitu? Ya kalau kita ikut event-event pameran dan seperti itu. Ikut Instansi, kelurahan, ya. ikut Kapanewon gitu ya? Iya, kalau Sudah, misalnya ada sudah acara. diajak. Sudah. Dari Kapanewon sendiri sudah memakai seragam kita batik ini. Oh iya, oke. Dari Puskesmas juga sudah memakai. Oh udah banyak. Coba yang siapa lagi yang sudah kira-kira? Siapa yang belum? Yang Loh iya toh. Yang belum, guru-guru belum. Oh, loh berarti kan nanti yang sekolah di sebelah itu loh. Oh ya. nanti saya akan kenal komitenya Oh nanti. iya. Oke Bu. Baik terima kasih. Ini salah satu ciri khas dari Gedang Rejo. Ya. Yang satunya? Yang monggo, satunya Bu ini Desi. ada apa ini? Mbak siapa namanya? Pakai mic. Nah, jangan lupa. Mbak Desi, Mbak Desi. Mbak Desi Produknya ini adalah pengusaha apa ini? kacang mete Mete. Ini Iya. metenya dari mana? dari lokal, Nandur dari dulu. lingkungan iya. Weh, di daerah mana ini, Mbak? Daerah Bulu Karangmojo, Bulu itu berarti situ. sebelah sana. Situ sana. Kan Sana. ada dua Bulu di sini. Oh, lah Bulu iya. Bejarjo sama Bulu Karangmojo. Oh, Bulu yang Karangmojo. Iya. Emang Nah. ada lahan yang ditanami Ditanami mete khusus gitu? mete. Berarti aman ya stok untuk produksi? Aman tapi kadang masih kurang ya karena banyaknya permintaan Oh, Permintaan permintaannya. peminat, iya. Oh, ini Tapi yang kadang beli kurang. siapa ini yang minta kayak gitu tuh? banyak ini bisa luar kota juga ada, Oh. biasa dikirim. Kok tahu di Bulu Karangmojo ada yang bikin ini dulu gimana pertamanya? Pertamanya itu ada orang kota yang pulang datang membeli dibawa ke kota terus kan tahu rasanya. Tuman. Terus Jadi, balik ya, lagi. Oh. Ini Terus- ngomong-ngomong yang punya pohon, ini bentuknya kebun apa hanya di rumah-rumah ada pohonnya? Ada yang kebun, ada yang rumah, sekitar rumah pokoknya banyak pohon Oh, jambu. Nah, kalau Dasarnya kurang, banyak pohon ya di sana iya. ya. Kalau Oh. kurang nggak ngajakin yang lain nanam? Kalau kurang itu biasanya beli ke lain dusun. Oh, Iya, tapi masih dengan kualitas yang sama. Oke. Kendalanya Mbak untuk mengembangkan dunia permete-metean ini apa? Kendalanya itu kita belum bisa mengolah produk mete lebih bervariasi. Jadi kita Pengennya apa kalau variasi? Ini kan kacang variasi mete. itu kan bisa dibikin seperti modern kacang mete atau mete yang itu apa coklat mete seperti itu loh lah ya. kan tinggal ngasih coklat gitu. Lah, tapi kan seperti itu butuh pelatihan, tidak sembarangan. Atau hari ini kan banyak yang healthy food ya. Ini Iya. bisa di mix sama kacang-kacangan yang lain misalnya. Pernah dengar nggak? Pernah, tapi untuk wilayah Bulu sendiri masih mengutamakan ya. yang original ya. Original. Berarti Jadi tetap benar-benar pengen rasa dapat mete yang pengen asli. pelatihan gitu maksudnya. Iya. Oke. Kualitasnya di sini dibandingkan tempat yang lain gimana? Ada bedanya nggak? Kualitasnya itu kalau mete asli Bulu itu dijamin manisnya, gurihnya. Oh, Ya, berani kualitasnya jamin di ya. situ berani. Kalau Oke. kurang Soalnya manis? selalu baru metenya. Oh, kalau kurang Iya. manis kita tersenyum aja ya. Lihat Mbak Oke, Desi aja. baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat dua teman kita. Matur nuwun, kita gantian. Ya, Silahkan. monggo sekarang giliran bapak-bapak, Mas Galang sama Pak Heri. Monggo silahkan. Sini Mas Galang. Iya, Pak ini Heri. hanya perwakilan karena sebenarnya banyak banget Betul. produk yang istimewa di sini. Monggo. Ya, kalau Mas Galang ini kebetulan sudah tak ambilin produknya. Ini Mas. Nanti kalau hilang jangan nyari ya. Biasanya itu soalnya. Kalau Mas ini Iya. Produknya apa? produknya apa Mas?
Perkenalkan dulu saya Heri, Ya. Telagan Tas. Telagan tas. Nggih. Mungkin bisa di-issue teman-teman di sana ya. Ransel Ya. bentuknya ya. Nggih, rangsel bervariasi dengan tas lendang dan slim bag dan sebagainya. Itu tasnya sudah ada mereknya atau memang sengaja kosongan biar bisa dikulak orang, Pak? Untuk sementara ini kami polos karena nanti bila mana ada dari pihak ketiga yang akan memasang brand, kita persilahkan tapi di bawah lisensi Telagan Tas. Wih. Wes, bawa lisensi Keren. Telagan tas itu ya gimana? Tetap Maksudnya bayar. gimana? Misalnya bayar saya royalti apa saya gimana? ambil nih dari Ah. tasnya Telagan. Terus mau dimerekin. Saya kasih merek Aat gitu. Iya, ya tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oh, tidak boleh dipublish ya. Oke. Sudah berapa lama Pak bikin produksi ini? 12 tahun produksi tas secara mandiri. Bapak Kami. ini bikin usaha tas gitu maksudnya. Iya. Berarti punya penjahit sendiri. Punya dengan sekitar juga ada. Kami ngesup dengan kelompok juga. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu kelompok. Oh, ada kelompoknya juga. Ini ngomong-ngomong konsumennya siapa Pak? Yang beli. Pelanggannya siapa? Yang pesen. Yang pesen itu dari instansi dari luar wilayah, misal dari kantor, dari biro, dari pajak, dari kelurahan dan sebagainya. Pakai bordir. Di sekitar Gunung Kidul aja atau sampai Luar ke Gunung luar Kidul? Gunung Kidul? Sampai Klaten, sampai Bantul dan sebagainya. Oke. Jadi sudah punya pelanggan sendiri ya institusi. Betul sekali. Dan untuk mengembangkan Pak, ini kembali kita akan tanyakan biar tahu ini seperti apa teman-teman UMKM yang ada di sini khususnya di tas. Oke Pak, saya jawab. Untuk pengembangan kami mencoba untuk media online, tentunya saya menggandeng pihak yang lebih Lebih apa? lebih tahu perihal Apa medianya apa yang dipakai untuk iklan? Instagram dan Instagram. Nama Nggih, Instagramnya tahu nggak? belum. Kami belum bisa mengakomodir beliau tentang Instagramnya, tapi kami sudah berupaya untuk ke arah itu. Oh Siap. iya. Jadi baru akan belok kiri jalan terus gitu ya. Baru lihat tanda-tandanya. Padahal gampang Pak. Nanti Iya. kita ajarin nggak apa-apa Pak. Jadi bikin Mau nggak kalau akun. nanti diajarin sama dinas? Siap, Iya. siap. Oh. Dengan senang hati kami akan menerima Oke. pengertian tersebut. Oke. Oke, terima kasih Mas Heri dan berikutnya ada juga pengusaha Mas tas. Galang. Ini konon katanya teman-teman muda remaja. Iya po. Konon loh. Nah, Oh, konon. jenenge konon ki urung tak karuan bener ya. Ya jadi kita Mas tanya siapa apakah namanya? kononnya betul. Galang Adit Saputra. Galang, Mas Galang panggilannya. Mas Galang ini bikin tas. Iya. Tasnya yang dibikin seperti Iya mas ini. saya bikin nggak ngambil loh mas. Enggak loh. Ini jadi tasnya seperti Tas ini. kulit ini, Mas. kulit Tas ya Mas. Kulit apa? Kulit sapi. Oh Kulit melinjo ya ora enak no. iya. Tas kulit. Ini diproduksi sendiri atau kelompok? Kelompok. Agak dekat mic-nya. Kelompoknya itu Dari sopo kelompok. mas? Ada sekitar juga Orang-orang Anak-anak sekitar. sekitar. Berapa orang? Berapa orang? berlima. Berlima. Berlima itu anak-anak muda semua seperti kamu? Apa enggak? 3 ada yang bapak-bapak, yang 2 anak muda. Lo kok iso? Loh saya bapak-bapak tapi muda loh saya. Oh ya. Situ bapak-bapak. Situ muda. Loh, Oh, iya. tukang ngeterke sekolah lah aku. Gimana kok bisa jadi 5 orang Jadi bikin gimana bareng-bareng itu gimana ceritanya? Kan awal mulane kerja ikut Orang. bos di Jogja ya. Oh, bikin kayak gini juga. Ya, nggih. Terus? Kan pertama 1 orang yang Oh. kerja di situ terus ngajakin tetangganya gitu sekitar. Tetangganya. nggih, nggih. Terus Bikin sekarang juga. bikin di rumah. Iya, bikin di rumah. Ini yang beli kalau kulit-kulit kayak gini kan ada minat khusus nih. Nggih. Biasanya siapa yang pesen ini Mas? Biasanya masih nganu napa? Di setor keten bos. Oh, ten juragan. berarti yang penting kamu ngerjain, Iya, ngerjain. modelnya gini. Iya. Kalau bikin kayak gini berapa lama? Paling 1 hari 3 tas. 3 tas ini. Oke. Mesinnya sudah lengkap, mesin jahitnya, Mesin jahitnya, mesin potong kulitnya juga ada. kulit ada, mesin obras juga ada. Obras juga. Berarti Iya. semuanya sudah siap. Sampun. Kalau bahan bakunya ya dari bosnya atau nyari sendiri? Dari bosnya. Oh, Oke. diberikan terus tinggal dikerjain, Nggih. nanti store lagi ke sana. Nggih. Jadi nek misalnya ono sapi di blerek ngene tok, gawe tas itu mati ora ya? Oh iya, terus
buntute ya, gak usah buntut. Seperti kan sirai sih. Orang oleh yang ngono Mas. Buatan aja. Oh, mboten arsal. Iya. Lo ini ngomong-ngomong kalau nggak disetorin ke bosnya, boleh nggak dijual sendiri? Bisa. Lah, Bisa. Pernah nggak dijual sendiri? Pernah tapi cuman lewat temen ada yang suka. Lah ini kan terus mumpung gitu. masuk TV nih. Tapi Gimana? nek bosnya krungu ora apa-apa ta iki? Buatan apa-apa. Oh iya nek ora oleh kita kon ngilangi lho gambare. Boleh berarti? Boleh. Kayak gini dijual. Kamu punya media sosial enggak? Belum. Orang bayar loh nek tuku media sosial ini. Instagram punya? Instagram punya tapi masih pribadi. Oh enggak apa-apa. Facebook? Facebook ada. WA? WA ada. Nah ini kan bisa dijual lewat media itu. Nanti kita ajarin bareng-bareng ya. Mau Siap. ya? Mau ya? Oke. Terima kasih banyak. Pernah denger si Bakul belum? Belum. 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 Ini Barusan aja denger. Barusan Iya. cukup gitu. Barusan si Bakul tadi ya. Pak Heri sudah pernah dengar? Sudah. Sudah. Sudah ikut? Sudah ikut belum? Sudah. Wes, beneran. Tahun kapan ikut si Bakul? 2022. 2022. Sudah dapat fasilitas free ongkir? Proses. Oh, proses. Wah, tepuk tangan dulu kalau gitu ya buat Pak Heri Mas Galang matur nuwun. Iya, semoga tambah lancar usahanya. Ye. Ya dibawa dulu. Dan satu lagi saya mau undang Pak siapa tadi ya? Yang punya produk ini. Nah, Pak ini kan pakai topi. Pak Sigit. Pak Sinten Pak? Pak Sigit. Belas. Pak Belas apa 15? Iya. Sini. Soalnya ini ada yang unik nih. Biasanya orang lihat peyek biasa. Tapi yang ini tuh peyeknya kecil-kecil. Coba diceritain Pak. Betul ya produknya Pak? Betul, betul. Ini ngirit apa kenapa? Kenapa? Kayaknya Ngirit. wajannya itu gudulanan Kecil. loh, wajan dulanan. Sreng. Ini termasuk inovasi baru. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sigit Pradana, saya dari Sokoliman 2, Bejarjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Oke. Sebentar. Ini orang Gunung Kidul. Iya. Kayaknya agak bahasa Arab deh gitu. ngomongnya ya. Kebetulan bapak saya dari Arab. Oh iya. Maksudnya Arab Pating Genah. Anaknya makanya rapati genah gitu. Enggak, asli Iya. dari Gunung Kidul. Lucu-lucu ya Bang Asli Gunung dari Kidul. Gunung Kidul. Termasuk kamu maksudnya. Iya. Nah ini idenya kenapa ini Pak Sigit? Kok bikinnya kecil-kecil? Idenya itu karena dulu saya pernah jualan peyek itu yang biasa. Yang biasa dulu pernah pakai cetakan juga yang besar. Ya. Itu sudah biasa, tapi kan sekarang inovasi baru saya coba untuk bikin yang lebih kecil. Peyek koin seperti ini. Iya. Sebutannya peyek koin. Peyek koin. Jadi untuk ibu-ibu yang biasanya tamasya kalau pingin bawa peyek itu lebih praktis di dalam tas. Oh Lebih iya. praktis, Dan tidak nggak harus. hancur ya. Iya, nggak hancur. Istilah orang Jawa itu rowo. Oh rowo. Bukan cecak rowo Berarti ya, bener rowo. wong saka Limantenan iki. Iya, Rowo. betul. Terus ada ide yang menarik, jadi kemasannya biasanya kalau peyek cuma di plastik. Nah ini juga Betul. dibikin Dan ini kan sebagai kalau toples. biasanya makan peyek itu gini. Kalau ini kan digogok gini kan Ya, langsung. boleh dikerucut juga Ya boleh. enggak lah ya. Cocok. Jadi ini ngerusuknya sehari 3 kali ya. Sehari 3 kali. Malah kayak makan pitik. Iya, memang Arab Makan ini. Arapation genah. Iya, terus ini sudah ada izin-izinnya belum? Ini baru. Atau masih ilegal? Enggak, ini sudah sertifikat halal. Halal. Jadi Halalnya udah. baru kemarin saya mau lobby ke Swalayan harus punya PIRT. Sudah belum? Belum, ini baru mau ngurus. Tahu nggak kalau di Sibakul itu Ya. bisa dapetin fasilitas PIRT? Belum, saya baru pertama kali ini. Kemarin mau nyari PIRT berbayar nggak? Belum, saya belum baru Tanya. belum. Oh, jadi ini butuh PIRT. Iya. Sudah punya NIB? Sudah. Sudah punya NIB. Halalnya sudah, PIRT-nya belum. Iya. MD juga belum. Udah, MIE Udah. udah. Oke. Apalagi yang dibutuhkan? Modal kayaknya. Wah. Ngomong ini sudah model loh. dipasarkan kemana aja Pak? Kebetulan kemarin kan banyak sekali pemudik dari luar kota, Semarang, Jakarta. Itu banyak sekali yang beli. Sekarang banyak yang untuk mengirim ke sana. Repeat order. Betul. Oke. Jadi ini udah langsung dari mulut ke mulut kalau gitu. Iya. Kemarin juga sudah masuk ke Menteng Square. Menteng Kok Square. bisa? Bisa karena teman saya ada pengelola kafe di sana. Oh iya. Itulah gunanya Gara-gara punya teman. Iya. Oke. Gimana kalau mendapat free ongkir bisa ngirim kemana aja gratis, mau nggak?
Mau dong. Oke, Mau. kalau gitu setelah ini. Iya, siap. Nanti pokoknya Iya. dari Sokoliman ke seluruh dunia. Iya, siap. di sini ada Arapati Genah, nanti bisa kemana-mana. Kita mau bahas ini karena hari ini kita nggak sendiri. Ada teman-teman kita Atika sama Rafael Ada dari Atika. Plut, nanti akan membantu tadi pertanyaan soal gimana PIRT, gimana bisa ikut free ongkir Betul. gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu nanti bisa langsung ditanya. Oke, setelah ini kita mau kenalin siapa narasumber kita. Dan kemudian juga nanti kita kenalin juga yang lain yang Betul. punya produk seperti ini. Jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Si Bakul. Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Jadi salah satu yang istimewa di Iya. Sarasehan Si Bakul itu Bapak Ibu, karena ini juga didanai oleh Dana Keistimewaan. Boleh tepuk tangan dong. Jadi hari ini juga khusus kita hadirkan Pani Ratiopati Keistimewaan. Hadir Jadi bersama kita di sini. urusan Dana Keistimewaan tadi adalah karena beliau. Yang ada di sini. Nanti siapa toh yang mana toh yang mana yang toh? itu loh. Pak Aris Eko Nugroho SPMSI. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Aris. Bagaimana Pak Nun Sewu ini di Karangmojo kita Pak? Ya, alhamdulillah saya lihat di Karangmojo ini ada warisan budaya tak benda yang luar biasa juga, cicing goling ya Pak ya. Selain Kenapa, itu Pak? juga cicing goling. Cing-cing guling. Ya. Oh. Dan kemarin juga sudah pernah mendapatkan BKK dari Dana Keistimewaan di Gedang Rejonya. Kemudian Wiladek ini juga termasuk Kelurahan Budaya. Kemudian Balai Dusun maupun juga aktivitas padat karya sudah ada di sini. Dilengkap di sini sudah diguyur. Lengkap untuk BKK-nya. Tetapi untuk yang dilakukan oleh Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM tampaknya perlu pengenalan lebih lanjut. Karena ada yang sudah kenal, ada yang belum. Leres. Baik, selanjutnya ada wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Pak Heri Dwi Haryono SH. Pak Heri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Ini wajahnya sudah kelihatan terus di Si Bakul, Pak. Iya loh Pak. Terkenal loh. Malah nggak kekabaran loh Pak Heri. Oh iya benar. Dari tadi tuh kalau Jangan Si minta Bakul- royalti loh Pak. Ini kita bareng-bareng ini melakukan. Kebetulan Pak Heri itu juga putra daerah ya Pak. Betul. Dari Wiladek sini. Nah, Oh, jadi ini wilayahnya Pak Heri juga nih di sini nih. Iya. Ya, Sangat Wilayah kenal saya. betul daerah sini ya Pak. Hanya kemudian saya kenal dengan Pak Panewu ya baru malam hari ini. Lucunya di situ. lucu ini. Gitu. Karena saya Ini warga kok yang bisa tidak- kejauhan mainnya apa? Ya itu mungkin saya tidak dianggap sama beliau. Maka saya tidak pernah ditimbali. Diajak bicara tentang pembangunan mamanya. Diajak bicara tentang
bagaimana memajukan Karangmojo umpamanya. Iya. Saya nggak pernah di Bali, 1 tahun beliau menjabat di Karangmojo ini belum pernah. Jadi akhirnya malam ini. Per 31 Agustus besok saya sudah selesai, sudah purna, tidak lagi bisa melakukan. Wah, eman-eman berarti ini Pak Eri. Tapi artinya kan bisa dengan berbagai posisi ya, background ya, tetap bisa untuk kalau memang untuk membangun masyarakat kan bisa ya Pak. Iya. Oke, makanya tadi sudah disebutkan Pak Heri, kita juga perkenalkan dan kula nuwun Pak Panewu Karangmojo, Pak Kawit Raharjanto Esos MM. Pak Panewu, kula nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, malam ini merupakan anugerah bagi kami di Kabupaten Karangmojo atas rencangan kegiatan di Kabupaten Karangmojo. Dan ini tadi sampaikan Pak Heri terkait dengan nama beliau sudah lama kami kenal, tapi kami berjuang untuk menemui beliau sangat sibuk sekali, sehingga lucu memang. Kami sudah 1 tahun di Kabupaten Karangmojo. Nggak pernah ketemu. Namun belum pernah ketemu, baru malam hari ini bisa ketemu. Dan ini tadi sekilas langsung bicarakan, kula nyuwun petunjuk saking Pak anggota DPRD Kabupaten Provinsi Daya Jakarta. Iya. Pripun Pak, monggo saya pun bangun Karangmojo agar lebih baik lagi dari yang sudah baik ini. Alhamdulillah tadi sudah ada respon yang sangat positif. Enggak tahunya sebentar lagi beliau udah purna dari DPRD dari Jakarta. Ini tidak apa-apa, namun peran beliau kami tunggu-tunggu dan kami kawan-kawan kita sowan, walaupun bagaimanapun Pak Eri ini merupakan aset kami yang dari Karangmojo, sehingga kami berkomitmen bagaimana membangun Karangmojo agar lebih baik dari yang sudah baik ini. Betul sekali. Wah, cerdas sekali Pak. Matur nuwun Pak Panewu. Iya, tapi aku cerdas ning rada telat sih. Tapi aku agak kesindir ya. Kenapa? Aku sama tetangga sebelah itu juga gak pernah ketemu ya. Lah yo kamu itu. Bertahun-tahun itu gak pernah ketemu. Itulah gunanya acara-acara seperti ini. Ini juga salahnya Pak Heri. Terlalu down to earth, nganti ora konangan loh. Ada Pak Dewan di wilayah. Ternyata gitu. Pak Dewan. Terus sudah ya, kita langsung mulai. Jangan, ini masih ada masih satu. Ada satu ya? Masih ada satu. Ini masih apa ya? Perasaan kenal. Nah, tapi kok kalau ini kalau Bapak Ibu pernah dengar Radio Argo Sosro yang iklannya kejepit pager. Nah, menika piyayi. Kok bapaknya ketawa ini pasti pernah Lu ora tau nonton TV, radio terus. Kejepit pagar terus ya. Iya. Ini adalah Mas Januar Widi Armoyo. Iya. Kula nuwun Bapak Ibu sekalian. Saya juga baru pertama kali ketemu Pak Panewu. Lah iya iki kowe Wonosari iki Karangmojo. Biar sama Pak Heri itu. Oh, maksudnya biar dibukain pintu mau ini minta kerjasama. Mengirim proposal. Tapi teman-teman saya di sini banyak sekali. Oh, teman apa? Ya, teman main, teman pengusaha. Tadi ngobrol sama pengusaha mebel ini, oh, Mas. Kenal. Udah kirim ke Jakarta juga. Kok malah lebih tahu dari kita ya. Dia sudah wawancara duluan. Tapi yang jelas Mas Moyo ini nanti juga akan memberikan tips ya Mas. Memberikan apa tuh Mas? Kok memberikan duit apa gimana? Iya, tips itu kan macam-macam bentuknya. Oh, ada duit yang cair, ada yang padat. Oh, iya. Terus ini yang termasuk yang mana? Yang hampa. Berupa suara. Iya. Karena kita nanti bakalan belajar bareng. Kita sebagai sesama orang Gunung Kidul, kita di sini. Kamu. Yuk kita, oh, saya iya. dan Moyo sama Pak Iya. Eri. Gitu, nanti kita belajar bareng di sini. Tapi hari ini kita juga bersama tadi tim Plut ya. Iya, ada Atika dan Rafael. Itu Atika, untuk Rafael. nanti memberikan langsung pelayanan kepada Bapak Ibu kalau mau ikut Sibakul. Lah di mana tuh Atika Rafael? Di sana. Oh di luar. Nanti Bapak Ibu bisa ketemu sama Atika dan juga Mas Rafael. Tanya tentang bagaimana legalitas usaha Anda. Tanya bagaimana kalau saya tuh pengen ikut pameran tuh gimana caranya. Itu boleh. Jadi silahkan tanya ke teman-teman Plut yang sudah kita siapkan di sini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kemana-mana. Hari ini sudah disiapkan, sudah dicegat langsung dibawakan ke Karangmojo. Dipekso. Pekso kudu teko. Kudu. Daftar langsung Sibakul. Betul. Ngomong-ngomong ya sudah punya NIB siapa aja belum? NIB, Bapak Ibu, angkat tangannya. Wah sudah banyak. Terus siapa yang pernah dengar Sibakul? Sibakul. Siapa yang sudah ikut Sibakul? Sudah ikut. Wah Pak Panewu tinggal dihitung Pak yang belum ikut ya. Sudah Terus, ikut lebih dari setahun Sibakul? Ada? Oh ada. Sudah dapat free ongkir?
Sudah, tepuk tangan dong kalau gitu. Wah hebat. Tapi kok belum semua. Nah, Ibu usahanya apa, Bu? Usaha apa? Oh, saya Berliana Snack dan aneka sambal. Snack ya? Ya. Oh sambel. Ya, Yang sama dapat free ongkir yang mana? Yang produk apa? Sama, dari aneka snack sama aneka sambal. Oh dua-duanya sudah pernah free ongkir. Ya. Sampai kemana? Sampai ke Kalimantan, Jawa Timur sama Sleman. Wih keren. Siapa sekali. yang pengen juga kayak Bu Sinten Bu? Nama saya Bu Ani. Bu Ani. Siapa yang pengen kayak Bu Ani? Dapet bisa free kirim, ongkir. dapat free ongkir sampai kemana-mana. Angkat tangan Kok pengen iya lo baru isi-isi tahu dulu. sekarang loh ya. Ora wingi-wingi. Nah, oh sudah berkali-kali belum berhasil. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang nyoba berkali-kali belum berhasil. Nanti Hari jika ini. bilang ke Atika atau Rafael, tanya konsultasi kenapa produk saya kok belum terkurasi, mungkin kurang apa gitu. Nanti hari ini boleh ditanyakan Biasanya semua. kalau kita yang kurator kurang icip-icip. Kurang, mana barangnya? Iya, baik Pak Panewu, ini kan tadi kita sekilas sudah ngobrol dengan beberapa. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu secara lebih general, itu potensi-potensi apa yang ada di sini dari sisi usaha kecil menengahnya Pak? Baik, potensi di Karangmojo ini sebenarnya sangat besar sekali. Apalagi didukung dengan wisata Pindul dan tadi disampaikan ada ceng-ceng guling. Yang mana ini merupakan hal yang nantinya akan mendatangkan manfaatan bagi masyarakat Karangmojo. Sehingga potensi yang ada baik sumber daya alamnya seperti anyaman bambu yang ada di Bulu ini sudah banyak di kita, dan ini potensi yang terkait dengan sumber manusia ini para pemuda ini juga semacam kreasi atau inovasi-inovasi terkait dengan hal-hal yang nanti akan dibutuhkan di masyarakat gitu. Ini juga tadi kita lihat ya ada kerajinan bambu. Ini punya siapa Bapak Ibu? Kerajinan bambu siapa ini yang Bu? kerajinan bambu. Ada yang datang nggak? Ada. Coba ada. diangkat tangannya. Nah. Soalnya bojoku Mas. Jadi Ora aku apa-apa. setengah. Ya, setengah. Ini yang kuliner ini punya siapa ini? Macam-macam nih. Ada jamu ya, Ada jamu. tahu, bakso, jamu. Ini apa ini? Nogosari ini sinten niki? Nogosari. Ah, iya. bener ya, Nogosari ya. Isinya apa? ngerti. Nogosari. Isinya nogo kuwi. Terus itu di ujung sana itu ada salad. Salad buah ya? Salad buah siapa? Oh, terus ini ada yang bikin blangkon ternyata. Oh Pak, iya. blangkonnya mana? Nah itu bakule ya blangkonan. Blangkonan. no. Ini ternyata di sini juga khas banget ya. Terus ada banyak ini tadi Kalau ini sambal. pelampung ini bikin atau menyewakan ini? Oh bikin juga. Oh yang bikin tas itu juga bikin pelampung. Oh iya iya. Oh ini karena tenggelam apa karena ada pindul? Karena permintaan gua pindul. Oh, berarti supplier ya? Iya. Jadi malah sudah langsung dari sini aja ya Pak? Oke. Matur nuwun. Ini tadi ada yang bikin apa itu keripik tempe. Keripik tempenya sinten? Oh. Kalau yang itu payek rontokan mete tadi. Kok payek rontokan? Lah aku lain ceritani bakule yang ngono kok. Oh kok ada payek mete? Jadi kalau biasanya payek dele, payek kacang. Lah ini payek mete kan eksklusif. Wah ini apa? Oh Mas mengrontokan no. Tapi bagus tuh. Loh idenya gitu. Jadi ada grade 1, 2, 3 gitu loh. Semuanya kepake. Gak ada yang kebuang. Sinten? Kreatif. Oh. Keren. Dan kita sudah ngicipin enak ya. Kita sudah ngicipin. Bagus tuh Bu. Ini Iya. buat tester. Tester rusak lodong ya lumayan loh. Iya, semoga kita berdoa setiap kali ada yang tester satu Tester sak gitu ya. bakar gitu. Nah ini karena ada Pak Heri wakilnya dan kebetulan juga orang sini. Putra daerah. Monggo Pak ini diberikan masukan-masukan nih di tempat sini tuh. Walaupun sudah kelihatan bagus ini sudah banyak yang memang produknya mereknya. berkualitas. Tapi mungkin ada dari pengamatan Bapak ingin memberikan masukan apa Pak? Baik, terima kasih. Bahwa Karangmojo ini kan menjadi penopang juga terkait dengan keberadaan kepariwisataan di Gunung Kidul ini. Kita punya daerah yang luar biasa, seperti apa yang disebutkan tadi, ada Gua Pindul, ada gua-gua yang lain, kemudian budaya-budaya yang lain yang memang cukup
bisa kita jual ke luar, yang mana ini juga harus didukung oleh pelaku-pelaku UMKM dalam rangka memberikan support. Orang kalau datang ke Karangmojo, orang yang datang ke Gunung Kidul, itu juga harus belanja dong, harus membuang duitnya dong, kan begitu. Oleh karena itu, saya kira inovasi, kreasi dari peserta UMKM di Kecamatan Karangmojo yang jumlahnya saya kira cukup banyak. Gitu. Kita punya potensi katakanlah cuma sekedar daun, katakanlah daun kelor. Untuk mengangkat kalurahan kelor mamanya, kemudian dibuatlah peyek daun kelor, minuman daun kelor mamanya. Nah setidaknya ini kan bisa mengangkat. Nah kita dorong, ya, kita dorong untuk bagaimana kemudian daun kelor ini menjadi minuman kesehatan yang bisa dipasarkan tidak hanya untuk warga masyarakat di sini saja, tetapi juga kita bawa keluar. Belum lagi kemudian sumber daya alam yang ada di Karangmojo, gitu, tanaman pon-pon, tumbuhan pon-pon. Apakah tumbuhan ini hanya mau kita jual jahe mentah ke ini, kita jual kencur, kan tidak. Tapi bagaimana kemudian kita olah untuk dijadikan agar nilai ekonomisnya itu jauh lebih tinggi. Maka saya kira kegiatan-kegiatan untuk bersosialisasi, untuk melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka inovasi, kreasi, ini perlu dilakukan. Ya. Masyarakat atau pelaku UMKM juga tidak boleh berhenti sampai apa yang hari ini lakukan. Tetapi harus terus belajar. Karena apa? Pemerintah pun memberikan perhatian, gitu, selalu hadir untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas di level masyarakat. Saya kira itu harus kita dorongkan ke masyarakat. Lebih-lebih Pak Haris hari ini sudah rawuh ke sini. Minimal, gitu, apa yang beliau persani ini akan menjadi materi, menjadi bahan untuk bagaimana kemudian mendesain sebuah program kegiatan yang bisa memberi dukungan terhadap pelaku-pelaku UMKM. Kita sadari betul kehadiran pemerintah ini wajib. Lebih-lebih kita ini sudah menjadi daerah yang istimewa. Apa istimewa kita kalau seandainya masyarakatnya juga tidak istimewa? Ekonominya pun harus diistimewakan. Saya kira ini perlu untuk warga masyarakat di Kapanewon Karangmojo ini menangkap peluang ini. Hari ini hadir. Siapa yang belum terfasilitasi, tersertifikasi terkait dengan PIRT-nya, NIB atau apa, peluang ini mari kita gunakan. Dan jangan hanya berhenti pada penjenengan semua, tetapi saudara-saudara kita yang lain pun nanti bisa kita gedok, tularkan bahasanya untuk bagaimana mereka juga terdorong memfasilitasi legalitas dari usaha itu. Gitu. Jangan kemudian kita menjadi kemprok, jangan kita menjadi jorok ketika mengolah sesuatu produk. Gitu. Nah, barangkali nanti pada saatnya program Sibakul ini akan lebih dipermudah persyaratannya, gitu, umpamanya karena sudah cukup terfasilitasi dengan PIRT-nya, NIB-nya sehingga masuk ke Sibakul jauh lebih mudah. Ini harapan masyarakat saya kira untuk masa-masa yang akan datang. Pemerintah melalui Pak Aris, melalui APBD-nya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membiayai tidak kurang dari 4 miliar per tahun untuk mendukung, gitu, biaya pengiriman pamannya. Kenapa warga masyarakat pelaku UMKM di Karangmojo tidak mau memanfaatkan ini semua? Rugi dong. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesempatan pada malam hari ini menjadi pembelajaran kita semua warga masyarakat di Karangmojo atau mungkin di masyarakat-masyarakat yang lain untuk bagaimana kemudian kita memanfaatkan kehadiran pemerintah di dalam usaha-usaha masyarakat. Saya kira awal pengantar dari apa yang kita diskusikan pada malam hari ini seperti itu. Terima kasih. Oke. Ngono loh. Aku. Kan iya. kamu mewakili masyarakat Karangmojo, Gunung Kidul. Harus pandai menangkap. Mencari, betul. menangkap. Kelor, wedang kelor untuk
Kalurahan Kelor. Lah nanti gedangnya juga tadi sudah ada di Gedang Rejo. Iya. Dan lain-lain. Ditambah lagi tadi Walang, kok Walang apa? Lah ya Walang. Oh Walang ya. Ya ono Walangnya bareng. Iya. Nah habis ini kita mau tanya sama Pak Aris nih. Bagaimana caranya supaya ya di sini tuh maju dan bagaimana pemerintah daerah itu punya apa fasilitasi apa Betul saja. sekali. Oke. Tapi yang kurang-kurang nanti perlu didengarkan seperti Harus tadi kata Pak semuanya. Eri ya. Tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih, Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa. Nah, itu rada angel, Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Kamu tadi mau tanya atau cing-cing guling itu apa? Cing-cing gulingnya apa? Masuk ya harus saya menerangkan. Terus siapa yang nerangin? Nanti Pak Aris. Cing-cing guling itu apa toh? Tapi juga penasaran tadi Pak Aris kan udah spill dikit. Sini tuh kurangnya apa? Jadi kita perlu tahu langsung ya. Betul. Jadi biar lebih ngena gitu loh. Nanti Pak Aris akan memberikan langsung masukan dan juga apa ya? Bagaimana kita yang di sini juga harus seperti apa, harus meraihnya itu seperti apa. Jadi kita dengerin masukan-masukannya tadi seperti kata Pak Heri, kemudian nanti actionnya gimana. Nah setelah itu, monggo Pak Aris, menawa Pak. Cing-cing guling mending menawa Pak. Itu merupakan warisan budaya tak benda sebenarnya. Jadi ada apa seni budaya maupun ada istiadat yang ada di sini. Dan kebetulan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai warisan budaya tak benda. Maka pada saat ini khusus untuk yang Gedang Rejo itu memang pernah mendapatkan BKK dana keistimewaan hampir 750 juta dipergunakan untuk aktivitas mendukung aktivitas cing-cing guling itu sendiri, termasuk bagaimana tempat yang ada di sana dipertahankan sesuai dengan keinginan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu di tahun kemarin. Tetapi yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu semua, bahwa sebenarnya saya itu punya keyakinan seluruh kalurahan itu mesti punya potensi, apapun potensinya. Tidak ada kok kalurahan tidak punya potensi. Nah, kami berharap dari potensi yang ada inilah yang kemudian menjadi bagian yang dimunculkan oleh Bapak Ibu semua. Kami selalu mengilustrasikan karena kebetulan yang kelihatan betul gitu dengan nilai yang luar biasa itu ya di Gunung Kidul menika Pak Heri laporan menika. Yaitu yang bolu kelapa yang ada di Putat. Itu betul-betul luar biasa. Dan itu sudah dibanggakan Pak Aris juga kemana-mana ya? Di mana-mana saya banggakan. Karena per bulan dia sudah bisa omsetnya 200 juta. Pak. 4 bulan terakhir ini sudah 200-an juta per bulan. Tahun kemarin 1 tahun 900 juta. Artinya mendekati 1 M. Dan itu semua memang bermula dari ibu-ibu. Ibu-ibu yang tadinya tidak pernah pegang mixer, tidak pernah pegang kasarannya ya apapun yang kaitan dengan aktivitas bolu kelapa, tetapi kemudian terpaksa belajar untuk kemudian mengenal itu semua. Mixer itu caranya gimana, oven itu gimana, beliau pada nggak bisa. Karena biasanya kan berada di sawah. Tapi sekarang mereka sudah tahu itu, bahkan anggotanya pun juga awalnya 25, sekarang sudah 63. Nah ini kan menjadi bagian. Nah,
saya rasa di setiap kelurahan itu punya potensi itu. Tinggal bagaimana itu menjadi bagian yang kemudian dikembangkan. Dan dikembangkan itu memang akan kuat kalau tidak sendiri-sendiri. Tapi bagaimana kalau kemudian satu dengan yang lain saling berkolaborasi. Jadi jangan punya penggalih kalau bisa hangabei. Jadi kalau misalnya nanti produksi sesuatu itu ya aku sing nandur, kemudian nanti produk nanti saya, sing masar saya, nanti yang repot kalau yang kemudian masarkan dimakan sendiri kan repot. Nah, harapan kita semacam menika. Dan kalau dari pemerintah tadi Pak Eri ngendiko istimewa di Jogja itu ya sampai hari ini setahu saya belum ada yang niru itu ya free ongkir itu. Di Indonesia itu free ongkir ya ada ya hanya di satu-satunya di ya, sampai hari ini. Banyak yang sudah belajar tapi begitu sampai di daerahnya masing-masing ternyata belum bisa menerapkan. Dan kita sudah bisa menerapkan. Dan nyun sewu Bapak Ibu semua. Jadi ketika kemudian free ongkir itu didapatkan Bapak Ibu, bukan kemudian kita nanti jangan dihabiskan. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita itu berharap segera habis Pak. Kalau itu segera habis, nanti kemudian kami matur Pak Eri, ada peluang untuk pendanaan, itu akan kita tambah lagi. Tapi sampai hari ini untuk menghabiskan sejumlah 3,5 miliar lebih itu ya sampai hari ini belum habis. Nah ini tantangan bagaimana free ongkir itu menjadi bagian yang kita berharap didapatkan oleh Bapak Ibu yang ada di Karangmojo. Kemudian yang berikutnya tadi PIRT, kemudian yang kaitan dengan ada inkubasi bisnis juga, kemudian juga ada izin edar dan sebagainya, itu merupakan fasilitas dan semua adalah gratis ini yang Bapak Ibu harus pirsa. Nah Bapak Ibu punya anggota dewan yang berasal dari sini. Nah ini peluang juga untuk kemudian mendekatkan pada teman-teman kami. Karena kadang-kadang mohon maaf, kami pun juga kesulitan untuk mendapatkan peserta. Jadi jangan dikira kemudian kalau gratis itu terus kemudian banyak peserta, belum tentu. Jadi kadang-kadang gratis itu kita harus woro-woro dulu. Nah yang repot, woro-woronya itu kita woro-woro di suatu tempat, yang protes tempat lain, kok saya enggak. Padahal sebenarnya kita woro-woronya itu seperti saat ini medianya adalah tidak sekedar media kami bicara dengan Bapak Ibu. Kami bicara itu nanti juga ada yang mendengar di tempat lain dengan media TV atau juga media sosial yang lain. Terus memang kami berusaha menyempurnakan, mendekatkan aktivitas potensi di masyarakat. Dan ada satu poin juga, walaupun ini kaitan dengan UMKM atau UKM, kemarin di hari Sabtu itu Bapak Gubernur selalu menyampaikan, mungkin tidak. Kalau di setiap kelurahan itu ada tanah yang kemudian dipergunakan untuk warga miskin. Nah ini tantangan Pak Panewu. Tantangan bagaimana Pak Panewu berkolaborasi dengan Bapak Ibu Lurah untuk mengusulkan itu. Karena itu bukan hal yang mudah. Banyak yang sementara ini kami temui lebih senang menyewakan daripada itu memberdayakan masyarakat. Nah ini peluang. Kemudian kalau pertanyaan, nanti Saprodini dari mana? Dari Danais. Jadi Danais akan ke sana. Contohnya sudah ada belum? Di sini juga ada. Kebetulan Pak Panewu kan kemarin sebelum di sini berada di Bendung kan. Nah, di Bendung Semen itu Mas Didik luar biasa, Mas Lurah Didik luar biasa. Kemudian juga menyusul ada Kedungpo, kemudian menyusul ada Balong. Nah ini kami berharap juga di Gunung Kidul semoga semakin banyak. Kalau yang di pinggir pantai ada Sidoarjo dan sebagainya. Saya kira menikah Mbak sebagai awalan. Jadi contoh-contoh bagaimana kita memulai bareng-bareng ya. Betul. Tadi sukses, tadi contohnya kan kelompok yang bikin kelompok bolu kelapa. Dan yang menarik adalah terpaksa belajar. Nah jadi orang penak-penak wae gitu loh. Ternyata ada terpaksa biasanya nyekel gatul, ya ini nyekel mixer. Tapi ada progresnya, ada hasilnya bahkan per bulan ya Pak Aris yang itu. 200 juta itu per bulan. Itu kalau mau belajar, mau nyontoh gitu boleh nggak sih Pak? Boleh. Berarti kan ada rumah produksinya yang dibikin ada rumah kan produksinya, ya, Pak? Kebetulan rumah produksinya itu karena dulunya itu awalnya dari gedung sekolah yang tidak dipergunakan. Kemudian dibiayai Danais, kemudian dibikinkan gedung rumah. Cuman karena kebetulan rumahnya itu dulu dengan Desa Prima, itu ternyata tidak layak secara BPOM. Untuk produksi gitu ya Pak? Makanya kemudian di tahun ini dikembangkan lagi supaya layak BPOM. Kemudian yang tempat kemarin sebagai showroom. Karena kemarin begini, ibu-ibu ini kan pikirannya praktis ya. Jadi saya berproduksi sampai malam. Saya kalau sampai malam itu nanti kalau ke belakang
Ya kalau bisa ya dekat. Maka Jangan kemudian jauh-jauh. ya di dalam satu ruangan itu. ada Jadi ya ada tempat tempat produksi, ada toilet dan Dan itu sebagainya. yang bikin BPOM-nya malah Itu nggak yang lolos ya boleh. Pak. Iya. Ya, maka kemudian sekarang ini kita perbaiki lagi. Oke. Buat pembelajaran ibu-ibu ya. Iya. Ini toiletnya dekat tempat produksi enggak cekap kumba sak langkah ya. Ya udah nanti agak sulit. Jadi- Itu di daerah mana Pak Aris tadi Pak? Wonten Putat. Putat. Iya, Perso di Bapak Ibu Putat. pernah dengar? Nek areng Yojo mesti liwat. Lewat Nggih, cedak ya. Iya, betul. maksudnya bisa buat belajar gitu loh ya. Betul. Oke. Nah, giliran sekarang Mas Moyo. Mas Moyo. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Pokoknya dipasrahke ngono ya. Oh, Karena kita ini diam aja. Kita melihatnya itu produknya sudah keren-keren. Iya. Sudah bagus-bagus. Cuma memang kendalanya itu teman-teman tadi sudah bilang juga. Sosial medianya belum. Aku nawake kepi, aku pengen setor neng Jogja. Tapi Nggih, ternyata pengen sebenarnya jual sendiri tuh pengen cuma nggak tahu harus memulai dari mana. Pripun Mas? Dan sebelumnya Sugeng Dalu Bapak Ibu sekalian, kula nuwun ini luar biasa. Secara produk sudah komplit dari kemasan, dari packaging, dari pemerintah juga sudah memfasilitasi melalui program ini. Dan mungkin secara sederhana, kalau sebuah produk secara sederhananya mungkin kita bagi menjadi secara rasional dan emosional. Kalau kita bicara secara rasional, mungkin kita bicara harga masuk akal. Kalau dari produk makanan ya rasanya aman. Jadi kalau enak ora enak itu kan selera. Yang penting aman dulu. Kemudian kemasannya bagus, menarik. Kemudian ketika kita berbicara dari sisi emosional, itu mungkin pendekatan marketingnya. Kalau tadi Bapak Ibu mersani iklan si bakul itu mengapa dikemas lucu, itu kan pendekatannya emosional. Ketika lucu, itu berarti wongnya akrab. Produk itu mewakili pemilik, berarti pemiliknya seneng Gojek. Ketika seneng Gojek, itu dijangkau itu mudah itu loh. Itu berlaku juga ketika kita berinteraksi di sosial media. Basic dari sosial media adalah bersosialisasi, berteman. Kalau tadi Bapak ada yang ngendiko sudah posting di Instagram, yang mana Bapak yang sudah posting dagangannya di Instagram? Bapak yang sudah update status Instagram? Oh ada, iya. wah. Mas yang mebel berarti? Oh iya. Mas siapa asmane Mas? Instagramnya apa namanya? Kan nate kepanggih to, Pak. Oh nate kepanggih bener sekali. Mas Saat lupa ya? Ya enggak no. Ya iki mau lagi kelingan. Oke Pak Subarjono, Instagramnya juga sama. Nah Instagramnya misalnya di Instagram atau WhatsApp. Karena basic sosial media adalah kekancan bersosialisasi. Jadi sebisa mungkin Bapak atau Ibu yang posting dagangan di sosial media itu diibaratkan berinteraksi secara off-air seperti ini. Jadi tidak melulu berjualan, tapi tetap menyapa teman yang lain, tetap ngasih komen. Yang penting tulus gitu loh, seperti interaksi selayaknya kita di dunia nyata. Itu akan membentuk sebuah kedekatan. Jadi ketika Bapak Ibu rajin komen, rajin nge-like, memberi dukungan ke teman lain, kemudian follow teman atau target pasar yang sekiranya cocok dengan produk Ibu di IG, di Facebook, kemudian di story WA teman, di komen, didukung. Itu kan membangun sebuah kedekatan. Ini contoh nyata ketika kita bicara soal emosional produk bisa mempengaruhi penjualan. Ada teman saya, namanya Mas Aat ini. Saya temannya. Mas Aat ini kan punya dagangan foto langsung jadi sama tulisan kapur diorek-orek itu untuk ucapan selamat atau hiasan dinding. Lah beliau ini kan lucu orangnya. Kalau cocok harganya Mas. Kalau dibayar lucu. Ini dia itu kalau memposisikan posting di sosial media itu seperti di keseharian ini. Jadi komen lucu-lucu, kalau bikin story lucu-lucu. Jadi kalau orang mau mengomentari produknya itu tidak ada rasa pekewo atau wigah-wigih. Karena mereka sudah ada kedekatan terlebih dahulu. Itu kalau Mas Saat ini biasanya dodole larang. Itu kalau sudah Gojek, sudah akrab, itu nganti lali ngenyang Bapak Ibu. Jadi tetap payu. Saya saksi, beliau itu bola-bali dodolan larang. Jadi maunya dipaido,
tapi dijak Gojek, dijak Jagongan. Itu suwe-suwe yo deal ya. Itulah salah satu contoh bagaimana sebuah produk ada sisi rasionalnya, ada sisi emosionalnya. Jadi, Mas, masalahnya saya tuh nggak lucu ya Mas. Nah, itu bisa dibangun dengan keakraban. Jadi tidak selalu lucu, Mbak. Jadi bisa akrab. Ini bisa saya contoh kasus ya Mas. Siapa? Ini Pak akunnya Arjono. Pak Subarjono ya? Subarjono 8. Oke loh. Oh akunnya Oke, akun banyak, nih. tidak hanya satu. Isinya apa Mas? Isinya itu orang apa nih? Ada produk dagangannya Mas. Oh, tadi, ada. Ada mebel. dagangannya. Ini cuma ada fotonya, tapi Hah? tidak ada captionnya memang. Itu. Jadi istilahnya memang ono raine neng ora omongan. Nah seperti Meneng itu. we. Meneng we. Oh. Jadi tadi saya lihat. Gak ada semua. Iya ya Pak, memang nggak pernah nulis aku ki lagi ngopo, opo Enggak. iki regane piro ngono. Enggak. Ini maksudnya Bapak mau ngapa ini Pak? Biar masyarakat yang menilai. gitu. Ya sebenarnya kan pada nge-like ya kalau yang di yang biasanya yang komen-komen biasanya di FB itu Oh, di kebetulan Facebook. tahun kemarin itu saya di FB kebetulan saya dapat proyek dari Disperinda Provinsi untuk suplai kayu sewilayah Jogja untuk pelatihan. Alhamdulillah ya nilainya hampir 300 juta. Dari dana istimewa, dari dana pokir dan lain-lain itu mensuplai 18 tempat di Jogja. Jadi saya juga mebel, lalu pokoknya yang perkayuan saya saya backup semua ya, dari mebel, dari kayunya, dari rumahnya, ada limasan dan lain-lain saya bikin Pak. Nah ini Gitu. masalahnya Pak, maksudnya ini kan sudah punya sosial media ini Iya, Pak. udah bagus ini. Dan Cuma bentuknya memang video juga ya. Video juga. Cuma Iya. memang nggak pernah nulis ya Pak, nggak pernah nulis apa gitu. Jarang. Jarang ya. Ya. Nulis tuh biasanya kalau apa Pak? Pas nagih Lah, ke klien ya. Ya kalau nulis saya nagih, tapi Saya nulis ya, itu sebenarnya produk-produk saya lebih banyak. Cuman saya kadang mau karena posting itu kadang nggak sesempetnya kadang. Ini sing posting Kayak siapa yang- Pak? Saya Yang sendiri. bikin Kayak Bapak? sekarang aja sebenarnya saya baru pulang tadi dari Jakarta. Mungkin besok kemis ke Jakarta lagi. Lah, Kebetulan itu- saya produk alhamdulillah dapat order ya satu tempat hampir 300 juta itu untuk Oke. Padahal itu ordernya kita mau Ini. akeh enggak, loh ya. maksudnya padahal materi perjalanan dinas Bapak itu keren sekali untuk dikontenkan ya Mas Betul. Moyo. Nah ini kasih masukan Mas Moyo kan Ya. Bapak ini kan berarti sibuk ya. Saking Nggak sibuknya. sempet ini sebenarnya. Sampai Ada nagih, saran gimana? nagih wong bayar we enggak sempet loh Pak Subarjono. Gitu Pak. Saya Nanti lali loh. nulisnya iki ongko Mas, Betul. tagihanku. Jadi Mas Nah, Moyo. ini istimewanya, belum dikasih keterangan aja udah deal 300 juta. Apalagi kalau diceritain pakai tulisan. Jadi secara algoritma sosial media kan sebuah foto itu butuh caption, namanya keterangan. Di samping itu juga ada hashtag. Hashtag itu kayak pagar itu Pak. Jadi ditulisi produknya apa. Itu untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan di sosial media. Ketika orang ngeklik itu berarti nyantol produk Bapak. Nah caption dengan keterangan yang komplit, yang sesuai dengan foto atau video, itu mempengaruhi traffic sebuah konten. Jadi sebisa mungkin dikompliti. Memang agak memakan waktu ngetik lama, kemudian kalimatnya panjang. Terpaksa belajar kalau Pak Terpaksa Aris belajar. bilang tadi. Atau mungkin kalau bukan bapaknya bisa cari apa siapa Bisa gitu. cari Mas. admin Iya, itu betul. bisa. Atau mungkin putra-putrinya suruh bantu. Adik-adik zaman sekarang kan sudah canggih-canggih kalau untuk soal sosial media. Iya betul. Ya sebenarnya saya kemarin ya belajar online dari dari Kementerian Koperasi. Kebetulan saya beberapa kali ngikut Zoom meeting yang tahun kemarin itu pas kebetulan acara di Wonosari ya. Iya. Ya itu kebetulan saya juga mengikuti yang pembawanya Pak Topan. Itu sebenarnya kemarin mau ngasih order dan sebenarnya pulang-pulang itu sebenarnya banyak. Saya udah ngeling ke banyak dari Kementerian Koperasi, dari Pak Pokoknya yang banyak kepala ya Pak. yang dari pusat itu malah memfasilitasi saya kalau mau itu dikasih tempat di Tangerang itu untuk Tapi bikin mau nggak Bapak?
Ya cuma Repot ya, Pak? ini kendalanya gini Pak, di Gunung Kidul ya saya sampaikan juga. Di Gunung Kidul itu SDM terutama di bidang perkayuan itu masih cukup kurang. Oke. Dan yang pertama itu, kedua kurang kompetitif. Kurang kompetitif daripada tempat-tempat yang lain Pak. Oke. Itu kendala dari mungkin pengrajin Gunung Kidul hampir semua sama ya. Kalau kita lihat mungkin di Serenan Klaten atau di Trucuk atau di Bantul atau lebih-lebih di Jepara. Karena saya beberapa kali ya survei sendiri Pak. Saya ya ke sana itu pakai uang sendiri, ini sendiri, saya nggak pernah pakai dana pemerintah untuk Oke Pak Barjo. gitu, ya. Kalau untuk urusan uang lancar tuh Pak? Ya alhamdulillah, tapi ada cukup lumayan yang belum ketagih. Oke Pak, ini kita tanggapi singkat ya. Dari Pak Aris mungkin bisa menanggapi tadi poin-poin yang dibutuhkan untuk pengrajin dari Gunung Kidul. Apa yang mungkin bisa diberikan Pak? Jadi kalau yang pasti memang kebutuhan di masing-masing kan beda ya. Jadi kalau kaitan dengan pembeli sebenarnya konsentrasi memang di Perindak ya, bukan di Dinas Koperasi. Di Perindak ini ada aktivitas yang setiap tahun yang dilakukan oleh Indak. Dan kalau memang mau pelatihan sebenarnya bisa. Cuman mau atau tidak. Kalau Pak Barjo mau pelatihan lebih baik yang dilatih orang lain, kan Pak Barjonya kan pergi-pergi terus. Jadi kalau mau pelatihan malah nggak sempat nanti Pak ya. Nanti bisnisnya jadi kacau. Tapi yang paling utama sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, kita semua itu mau jadi pengamat atau pembaca sejarah atau kita itu mau jadi pelaku sejarah. Nah ini tantangan. Jadi kalau mau jadi pelaku sejarah ya ubah yang ada di panjenengan sekarang ini. Sebenarnya kita kalau mau tahu tentang keberhasilan orang lain itu sekarang lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu belajar Pak Barjo tadi harus pergi keluar Jogja. Kalau sekarang nggak usah keluar kemana-mana, tinggal ke kelurahan ada wifi gratis kemudian mendapatkan informasi. Ini peluang-peluangnya di sana. Dan yang paling penting tadi kami sampaikan berkelompok itu menjadi bagian menurut kami kewajiban Pak. Karena dengan berkelompok itu nanti kebutuhan panjenengan apa bisa dibaca pemerintah. Kalau hanya satu-satu itu pemerintah kesulitan. Kesulitannya misalnya ada hibah nggak boleh untuk perorangan. Hibah harus pada kelompok. Kalau pelatihan bisa perorangan. Tapi ketika kemudian cari perorangannya ternyata sedikit, itu juga akan kesulitan sendiri pemerintahnya. Sehingga memang kolaborasi itu menjadi bagian dan lewat Bapak anggota Dewan, lewat kami, saya kira nanti bisalah kalau memang diinginkan. Kalau yang di Karangrejo yang paling penting adalah Pak Panewu sebenarnya. Pak Panewu dikerjakan seperti apa dengan lurah yang ada di sini. Kalau lurahnya nggak mau, ya kita nggak bisa apa-apa kok. Kalau memang mau lewat kelurahan. Tapi kalau lewatnya dinas, bisa dinasnya di kabupaten, bisa dinasnya di Pemda DIY. Baik. Boleh kita kasih apresiasi tepuk tangan dulu dong buat narasumber. Sebenarnya kalau untuk informasi ada cara yang paling mudah juga di belakang itu di layar di belakangnya Pak Heri itu ada sosial medianya Dinas Koperasi UKM. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook semuanya ada. Bisa Jadi Bapak di-follow. Ibu bisa follow, bisa diikuti nanti bisa mendapatkan informasi update yang di sana akan ya. dibutuhkan. Dan termasuk hari ini ada spesial foto produk gratis untuk Bapak Ibu. Silahkan nanti produk-produknya dibawa, difotoin dan nanti dapat file bisa untuk jualan di media sosial. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu dapat bisa mengakses free ongkir 3,5 miliar ya Pak Aris ya. Boleh tepuk tangan dong buat Pemda DIY melalui Dinas Koperasi UKM. Pokoknya habis ini langsung daftar si Bakul biar mendapatkan fasilitasnya. Jadi kalau nggak daftar juga sama saja karena ini disediakan pemerintah untuk Anda semua yang ada di sini terus berkelompok, berkooperasi biar kita semua bisa bersama-sama maju dari Gunung Kidul Karangmojo. Betul. Sekali lagi matur nuwun Pak Aris, Pak Heri, waktu kita terbatas tapi ini semoga dengan singkat ini banyak masukan yang sudah diterima. Pak Panewu tadi sudah ada mandat dari Pak Aris. Langsung eksekusi Pak. Iya loh. Dan Mas Moyo waktunya kurang mesti yo. Iya, ini juga nanti habis sibuk inilah ini. kan sibuk ya. Sibuk. Berdua sibuk. Sama Pak Barjo. Ya mau ngapain? Dolanan kayu. Gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu dapat banyak informasi baru yang buat bisnisnya malam hari ini. Iya, harus ada action ya langsung ya. Nanti jangan langsung pulang, daftar dulu si Bakul dan nanti akses yang lain ya. Betul sekali. Dan hari ini kita senang banget banyak interaksi, banyak yang membuat
semangat ya. Semoga ini juga diberikan semangat ini menular ke daerah-daerah lain yang nanti kita juga sambangi ya. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya. Dan kita berdua pamit, terima kasih Dinas Koperasi UKM DIY, Dana Keistimewaan, dan UKM harus selalu semangat. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita semangati. semangatin ibu-ibu, kita yel-yel bareng. UMKM naik kelas, Jogja istimewa.